Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa banyak orang di Indonesia ogah bayar pajak? Bahkan, ada yang lebih rela keluar duit buat nyuap orang dalam ketimbang bayar pajak sesuai aturan. Alasannya sederhana, rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Mereka merasa uang pajak cuma jadi bancakan pejabat, bukan kembali ke rakyat. Tapi anehnya, di negara seperti Swiss, justru rakyatnya rela dan tenang bayar pajak. Apa yang bikin beda? Apakah mentalitas rakyatnya atau sistem pemerintahannya? Yuk kita bongkar rahasianya. Segmen 1, krisis kepercayaan di Indonesia. Di Indonesia, pajak sering dipandang bukan sebagai bentuk kontribusi bersama, melainkan sebagai beban. Salah satu penyebab utamanya adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Banyak masyarakat merasa bahwa uang yang mereka bayarkan setiap tahun tidak benar-benar kembali dalam bentuk layanan publik yang memadai. Jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki, sekolah negeri yang kekurangan fasilitas, pelayanan kesehatan yang masih berbelit, hingga transportasi umum yang belum optimal menjadi bukti nyata di mata rakyat bahwa pajak tidak dikelola dengan baik. Masalah semakin parah ketika muncul kasus-kasus korupsi di institusi perpajakan itu sendiri. Nama-nama seperti Gayus Tambunan atau Rafael Alun sempat menjadi simbol betapa bobroknya sistem. Karena justru orang-orang yang bertugas mengelola pajak ketahuan menikmati gaya hidup mewah hasil manipulasi. Bagi masyarakat, kasus seperti ini hanya memperkuat anggapan bahwa pajak yang dibayar bukan dipakai untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk memperkaya segelintir pejabat. Hal ini menciptakan kontrak sosial yang pincang. Secara teori, pajak adalah hubungan timbal balik. Rakyat menyerahkan sebagian pendapatannya, lalu negara memberikan layanan dan perlindungan yang adil. Namun dalam praktiknya, rakyat merasa mereka hanya dituntut patuh, sementara negara gagal memberikan hasil yang sepadan. Akibatnya, kepatuhan pajak menjadi sangat rendah. Banyak orang akhirnya berpikir pragmatis. Kalau ujung-ujungnya dikorupsi, buat apa bayar pajak penuh? Dari sini muncul berbagai bentuk penghindaran, mulai dari memanipulasi laporan keuangan, menggunakan celah hukum, hingga membayar orang dalam agar beban pajak bisa dikurangi. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pajak di Indonesia bukan sekadar soal tarif atau administrasi, melainkan persoalan trust yang jauh lebih mendasar. Selama kepercayaan publik tidak dipulihkan, wajar jika pajak selalu dipandang sebagai kewajiban yang menyakitkan, bukan kontribusi yang membanggakan. Segmen 2, lingkaran setan pajak. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak menciptakan sebuah pola berulang yang sulit diputus, yaitu lingkaran setan pajak. Ketika masyarakat enggan membayar pajak secara penuh, penerimaan negara otomatis berkurang. Dengan dana yang terbatas, pemerintah kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, atau memperbaiki layanan kesehatan. Hasilnya, rakyat semakin merasa bahwa uang pajak mereka sia-sia. Kondisi ini menimbulkan efek domino. Pelayanan publik yang buruk memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak kompeten atau bahkan tidak peduli. Masyarakat kemudian semakin skeptis. Kalau bayar pajak pun tidak ada hasilnya, lebih baik cari cara untuk menghindar. Akibatnya, tingkat kepatuhan pajak makin rendah. Penerimaan negara makin anjlok, dan pelayanan publik makin memburuk. Siklus negatif ini terus berulang, seolah menjadi jebakan permanen yang sulit dipecahkan. Lingkaran setan ini juga berimbas pada mentalitas sosial. Muncul budaya normalisasi penghindaran pajak. Mengutak-atik laporan keuangan dianggap pintar, menyuap petugas dianggap wajar, dan mencari celah untuk bebas pajak dianggap cerdik. Lebih parahnya lagi, tindakan menghindar justru kadang dianggap bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang dinilai tidak adil. Norma sosial seperti ini membuat kepatuhan sukarela semakin menurun. Dalam jangka panjang, lingkaran setan ini sangat berbahaya. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, negara sulit lepas dari ketergantungan pada utang atau sumber daya alam. Padahal, pajak seharusnya menjadi tulang punggung utama pembiayaan negara yang berdaulat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, rakyat akan semakin jauh dari rasa memiliki terhadap negaranya, dan negara pun semakin sulit memenuhi janji kesejahteraan. Dengan kata lain, selama lingkaran setan ini tidak diputus, pajak akan selalu dilihat sebagai beban sepihak. Pemerintah menuntut, rakyat menolak. Negara butuh, rakyat menghindar. Dan begitulah siklus kecurigaan yang tak pernah selesai.
Segmen 3, kontras dengan Swiss. Jika di Indonesia pajak sering dipandang sebagai beban dan pemicu ketidakpercayaan, maka di Swiss kondisinya justru sebaliknya. Di negara kecil di Eropa ini, warga rela membayar pajak dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada kepercayaan dan transparansi. Pertama, pemerintah Swiss terkenal bersih dan akuntabel. Kasus korupsi hampir tidak pernah terdengar, dan mekanisme pengawasan anggaran sangat ketat. Setiap franc yang dipungut dari rakyat bisa dilacak kemana perginya. Hal ini membangun keyakinan publik bahwa uang mereka tidak disalahgunakan. Kedua, hasil pajak terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jalan raya mulus, transportasi publik terintegrasi, sekolah negeri berkualitas tinggi, layanan kesehatan cepat dan efisien. Semua ini membuat rakyat merasa ada imbal balik langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Bagi mereka, pajak bukan hilang di jalan, melainkan kembali dalam bentuk kenyamanan dan keamanan hidup. Ketiga, Swiss punya tradisi demokrasi langsung. Hampir setiap kebijakan besar, termasuk soal pajak dan belanja negara, diputuskan lewat referendum. Artinya, rakyat ikut serta menentukan bagaimana uang mereka digunakan. Karena merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, masyarakat jauh lebih rela membayar kewajiban. Pajak di sana bukan sekadar perintah dari atas, tapi hasil kesepakatan bersama. Keempat, sistem distribusi pajak adil dan proporsional. Orang dengan penghasilan tinggi membayar lebih besar, sementara masyarakat kecil tidak terlalu terbebani. Prinsip keadilan ini memperkuat rasa kolektivitas. Semua berkontribusi sesuai kemampuan. Semua mendapat manfaat sesuai kebutuhan. Selain itu, ada faktor budaya. Di Swiss, menghindari pajak dianggap tidak etis. Norma sosial mendorong orang untuk patuh, karena pajak dilihat sebagai investasi untuk kesejahteraan bersama, bukan beban individual. Perbedaan ini membuat Swiss berada di jalur kebalikan Indonesia. Kalau Indonesia terjebak dalam lingkaran setan ketidakpercayaan, Swiss berhasil menciptakan lingkaran kepercayaan. Rakyat membayar, pemerintah memberi hasil, dan siklus positif itu terus berulang. Segmen 4, apa yang bisa dipelajari Indonesia? Perbandingan dengan Swiss menunjukkan satu hal jelas. Kepatuhan pajak bukan soal mentalitas rakyat semata, tapi soal sistem yang menciptakan kepercayaan atau sebaliknya. Indonesia bisa belajar banyak dari praktik di Swiss untuk memutus lingkaran setan dan membangun lingkaran kepercayaan. Langkah pertama adalah transparansi anggaran. Bayangkan jika setiap rupiah pajak bisa dilacak penggunaannya secara real time, melalui dashboard publik yang mudah diakses. Masyarakat bisa melihat proyek apa yang dibiayai, berapa anggarannya, dan bagaimana progresnya. Transparansi semacam ini akan mengikis dugaan adanya kebocoran atau permainan di belakang layar. Kedua, penegakan hukum tanpa kompromi. Kasus korupsi di instansi perpajakan harus ditindak tegas dengan hukuman yang memberikan efek jera. Selama masyarakat masih melihat pejabat pajak atau politisi kaya raya dari praktik curang, sulit untuk menumbuhkan kepercayaan. Di Swiss, rendahnya kasus korupsi adalah fondasi utama kepatuhan. Indonesia perlu membangun standar yang sama. Ketiga, timbal balik nyata kepada rakyat. Pajak harus segera diwujudkan dalam bentuk layanan publik yang mudah dirasakan. Perbaikan jalan, sekolah gratis yang berkualitas, layanan kesehatan murah dan cepat. Rakyat akan lebih rela membayar jika hasilnya langsung mereka nikmati. Keempat, sistem yang adil. Jangan sampai pajak hanya terasa membebani kelas menengah, sementara orang kaya menemukan celah untuk menghindar. Skema yang progresif, di mana kontribusi lebih besar datang dari yang mampu, akan menumbuhkan rasa keadilan sosial. Selain itu, Indonesia bisa mulai membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran. Tidak harus meniru referendum Swiss secara penuh, tapi mekanisme konsultasi publik atau musyawarah daring bisa membuat rakyat merasa suara mereka ikut menentukan arah penggunaan pajak. Singkatnya, kunci ada pada trust plus transparansi plus timbal balik nyata plus keadilan. Jika kontrak sosial antara rakyat dan negara diperbaiki, pajak tidak lagi dipandang sebagai pungutan sepihak, melainkan sebagai kontribusi bersama menuju kesejahteraan. Indonesia memang belum seperti Swiss, tapi bukan berarti tidak mungkin membangun jalan ke arah sana. Terakhir, penutup.
Jadi, masalah pajak sebenarnya bukan sekadar angka atau kewajiban, melainkan soal kepercayaan. Di Indonesia, krisis kepercayaan membuat rakyat enggan membayar, sementara di Swiss, kepercayaan yang kuat membuat pajak dibayar dengan rela. Bedanya jelas, transparansi, keadilan, dan hasil nyata. Pertanyaannya sekarang, beranikah kita memutus lingkaran setan dan membangun lingkaran kepercayaan? Karena pada akhirnya, pajak bukan sekadar pungutan, tapi investasi untuk masa depan kita bersama.